Bertambah ya kelas kita ini ya. 14. Ada 14 kelompok. Ini saya mau tanya dulu, apakah ada di antara kalian yang baru ikut database hari ini adalah hari pertama? Ada ya? Ya, karena kita ada ketambahan dari teman-teman Golden Ticket ya, benar ya? Yang hari ini, yang hari ini baru Ya Bu, masuk. benar. Oke. Oke, karena merancang database ini sangat penting seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau kalian baru masuk hari ini, nanti kalian kesulitan. Jadi saya ulang sebentar aja yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi untuk yang kemarin sudah dapat materinya, bisa kalian pelajari kembali. Untuk yang belum, tolong dicermati ya. Jadi karena ini adalah apa ya, kunci dari pembuatan database, kunci dari materi perkuliahan kita selama 1 semester ini. Seperti itu. Nah, sambil saya jelaskan kembali, tolong dicermati tugasnya masing-masing. Jadi, untuk teman-teman yang baru datang, kita sudah ada tugas. Sudah ada tugas itu membentuk DFD dan ERD dari rancangan sistem informasi yang akan dibuat nanti. Jadi kan kita berkelompok ini. Berarti ini yang baru datang ini belum dapat kelompok ya? Sudah, Bu. Saya belum Sudah. Bu. Jadi silakan untuk yang belum dapat kelompok membentuk kelompok sendiri ya. Satu kelompok ada 10 mahasiswa, 10 peserta. Saya baru datang, Bu. Oke, enggak apa-apa. Oke, untuk yang baru datang, silahkan mana nih? Chat, chat, chat. Nih. Silakan join di classroom ini yang saya chat di Zoom itu ya. Lalu di situ nanti kalian akan membuat kelompok, di mana kelompoknya nanti bisa kalian lihat di sini. Itu adalah untuk linknya kelompok. Jadi di situ sudah ada teman-teman kalian yang mulai mengerjakan pembuatan DFG dan EFG. Jadi untuk yang baru datang, ini kan dari siswa Golden Ticket. Karena saya mau tanya dulu sebelum saya masuk ke materi, apakah waktu perkuliahan ini mengganggu kalian atau tidak? Maksud saya, apakah kalian pengennya diganti di sore hari? Kemarin kan ditanyain di Sylvia ya, sudah ya di pertemuan pertama kalau misalnya diganti sore, ternyata yang mahasiswa PJJ reguler tidak bisa karena berbentrokan dengan yang praktikum. Tapi jika memungkinkan untuk penggantian hari di sore hari, pengennya kalian di sore hari ya, kita bisa diskusikan bersama. Tapi kalau memang jadwal seperti biasa setengah 11 ini tidak mengganggu kalian, ya kita sesuai jadwal aja. Gitu ya. Oke, sudah berapa ini yang join 57. Absennya di Apple ya, seperti biasa, silahkan absen. Akun Apple-nya masih diperbaiki. Iya Bu, Maksudnya akun Twitter saya masih diperbaiki Bu.
Belum bisa masuk etol berarti. Ya, betul. Oke. Yang lainnya bisa ya, nggak ada masalah ya. Etolnya baik-baik saja kan. Karena yang pegang etolnya bisa dia, jadi saya kurang tahu ada apa di sana. Mungkin untuk yang baru datang aja yang dari masalah. Masih didaftarkan aja. Saya nggak ada masalah. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Ini jadi saya ulangi sekilas saja untuk yang sudah kemarin sudah dapat dan untuk yang baru datang karena ini adalah materi yang sangat penting ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini sudah kelihatan. Presentasi saya sudah kelihatan. Belum, Bu. Nah, saya tolong dijadikan co-host ya. Belum muncul? Oh, sudah. Yes, benar, benar. Oke, sudah kelihatan? Oke. Ini sama seperti yang sebenarnya sudah disampaikan di Sofia kemarin ya, cuma bedanya aja. Ini sebenarnya kemarin saya yang bertugas, tapi karena saya berhalangan. So, ini sumber pembelajarannya nanti kalau misalnya kalian tertarik sama sumbernya dari online ya. Recording in progress. Oke, saya langsung masuk aja di DFD. Nah, kita mulai dari data flow diagram. Jadi, sebelum kita masuk ke merancang database, kita harus tahu dulu kita ini mau apa. Misalnya kita diminta untuk membuat sebuah sistem informasi. Apa kemarin contohnya perpustakaan gitu ya. Kita harus tahu dulu sistemnya itu akan seperti apa, melibatkan siapa aja, apa aja yang dicatat dalam sistem informasi tersebut. Jadi kita harus tahu alurnya. Kita harus tahu siapa-siapa aja yang bakalan pakai sistem informasi tersebut. Nah, DFD atau data flow diagram ini merupakan teknik diagram untuk menggambarkan aliran datanya. Jadi data apa itu berjalan atau mengalir dari mana ke mana. Itu harus dijelaskan dulu supaya jelas nanti siapa yang mendapatkan data ini, siapa yang enggak. Seperti itu ya. Nah, DFD ini digunakan untuk memodelkan dan menganalisis suatu sistem dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dari beberapa pengguna. Misalnya apakah dari admin perpustakaan, ataukah dari anggota perpustakaan, atau dari sisi misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah ingin dia memiliki hak sendiri. Saya harus bisa mengetahui siapa saja siswa yang sering telat mengembalikan buku, misalnya seperti itu. Nah, itu harus tahu dulu. Oke, jadi untuk menggambarkan notasi, DFD itu ada proses, ada entitas, ada workflow, dan ada store, penyimpanan ya. Nah, ini adalah entitas. Jadi, entitas di DFD itu akan mewakili notasi orang atau unit yang berinteraksi dalam sistem. Jadi, siapa saja orang-orang yang bakal menggunakan sistem tersebut, seperti yang sudah saya bilang tadi. Misalnya, di sini nanti sistem informasi untuk perkuliahan. Maka yang pakai nanti kan pasti kan
mahasiswa pakai, dosen pakai, lalu siapa lagi? Kalau di perpustakaan tadi misalnya siapa? Perpustakaan ya siswanya, adminnya, seperti itu. Lalu proses. Proses itu merepresentasikan kegiatan. Jadi ada kegiatan apa di dalam sistem informasi tersebut misalnya. Lalu ada basis data. Basis data atau tadi disebut sebagai core. Itu adalah untuk penyimpan data. Untuk menyimpan data. Data apa aja yang disimpan, itu disimpan dalam database atau basis data gitu ya. Sementara untuk mengetahui alurnya, dia berjalan dari mana ke mana, itu kita menggunakan lambang simbol panah seperti itu. Jadi untuk tahu ini datanya mengalir dari mana ke mana. Nah ini kemarin contohnya juga sudah dijelaskan sama Bu Selvi. Cuma ini kemarin Bu Selvi bilangnya ini bukan sebuah kegiatan ya. Pencarian buku ini kegiatan, tapi ini bukan kegiatan. Maksudnya ini pencarian buku ini adalah anggota itu bisa mencari buku yang dia inginkan. Jadi maksudnya ini adalah buku yang dicari oleh anggota atau pengunjung perpustakaan. Jadi kalau kita lihat di diagram, data flow diagram, level 0 itu kenapa kok dia disebut level 0? Karena dia masih sangat general. Jadi di sistem informasi itu, dia masih dijadikan satu proses besar seperti ini. Di mana di sini konteksnya adalah pemakainya hanya ada dua, yaitu anggota atau pengunjung perpustakaan dan petugas perpustakaan. Dua saja, tidak ada orang lain yang bisa mengakses sistem informasi, entitas lain yang bisa mengakses informasi selain kedua orang ini, yaitu anggota atau petugas perpustakaan. Nah, anggota atau petugas perpustakaan di sini bisa ada banyak isinya. Jadi mahasiswa A, mahasiswa B, C, D, dan seterusnya. Begitu juga dengan petugas perpustakaan. Dia bisa Pak A, Pak B, Bu A, Bu B. Yang penting dia perannya sebagai seorang petugas perpustakaan. Paham ya sampai sini ya? Lalu dia bisa apa aja, ngapain aja sistem informasinya itu. Nah, anggota perpustakaan ini tadi dia bisa mencari buku. Jadi yang diinputkan di dalam sistem informasi itu adalah buku yang dia cari. Jadi ini maksudnya, ini kan data ya. Semua yang di panah ini adalah data. Data yang dimasukkan oleh anggota di sini adalah buku yang dia cari. Lalu apa yang didapat oleh anggota dari sistem informasi? Yang didapat adalah daftar buku. Ya, daftar buku yang tadi dia cari itu daftar buku, misalnya buku A, nama judulnya ini. Lalu sistem informasi akan mengeluarkan daftar buku yang dicari tadi. Ini adalah daftar buku yang Anda cari. Seperti itu. Lalu di sini ada banyak. Kalian perhatikan di sini ada petugas perpustakaan. Berarti petugas perpustakaan bisa melakukan banyak hal terhadap sistem informasi. Contohnya, pertama apa? Sebelum mengakses sistem informasi, petugas perpustakaan harus login. Berarti petugas perpustakaan itu memasukkan username dan password. Di sini berarti dia melakukan login ya. Dia memasukkan username dan password. Username dan password itu merupakan sebuah data. Jadi dia harus dimasukkan di sini. Terus setelah dia masukkan username dan password, sistem informasi memberikan balasan. Login Anda berhasil atau mungkin login Anda gagal seperti itu. Jadi pesan login atau logoutnya itu yang diberikan sistem informasi manajemen perpustakaan ke perpustakawan. Namanya apa ya? Pustakawannya gitu ya. Lalu selain bisa login dan logout, petugas perpustakaannya bisa ngapain lagi? Dia bisa mencari buku juga, sama seperti si anggota tadi. Dia juga bisa mencari buku. Lalu outputnya dari sistem informasi adalah buku yang dicari tadi. Lalu perpustakaan bisa ngapain lagi petugasnya? Bisa menambahkan buku baru contohnya. Misalnya, saya ada buku baru nih perpustakaannya, saya mau menginputkan. Jadi di sini dia bisa menambahkan informasi buku gitu ya. Lalu petugas perpustakaan bisa ngapain lagi? Bisa menambahkan anggota. Jadi kan kalau mau jadi anggota harus daftar dulu nih. Yang mendaftarkan kan petugas ya. Bukan anggota yang daftar sendiri ke sistem informasinya, bukan. Tapi yang mendaftarkan adalah petugas. Maka petugas di sini ada mendaftarkan anggota. Lalu ini mau misalnya mengembalikan anggota, memberikan informasi tentang anggota seperti itu.
Terus petugas perpustakaan bisa ngapain lagi? Misalnya bisa mencari peminjaman. Siapa sih yang lagi pinjam hari ini? Oh, ada 15 anak. Terus seperti itu. Bisa menambahkan peminjaman misalnya. Oh, si A ini sedang meminjam. Jadi dia yang memasukkan, petugas itu yang memasukkan peminjaman si A ke sistem informasinya. Lalu bisa ngapain lagi? Bisa mencari petugas. Petugasnya itu ada siapa aja sih? Yang melayani hari Selasa itu siapa aja sih? Mencari petugas seperti itu. Petugas perpustakaan juga bisa menambahkan petugas sehingga sistem informasi juga bisa mengembalikan ini loh daftar petugasnya seperti itu. Jadi dia bisa ngapain aja, petugas perpustakaannya itu harus jelas. Begitu juga dengan anggota perpustakaan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan untuk DSD level 0? Belum? Belum ya? Nah, setelah ada DSD level 0, kita breakdown. Sistem informasinya yang general ini tadi, kita breakdown menjadi yang lebih detail lagi. Ini, jangan lupa di setiap DSD level berapapun, level 1 misalnya ini ya, kan tadi ada 2 entitas, benar kan? Anggota dan petugas kan? Di DSD level 1 juga harus ada 2 entitas, anggota dan petugas perpustakaan. Tidak boleh memunculkan entitas baru ya. Jadi karena ini merupakan breakdown dari DSD level sebelumnya, jadi jumlah entitasnya harus sama. Begitu juga dengan alur yang keluar masuk ke setiap entitas. Jadi kalau ini yang masuk 1, keluar 1, maka di DSD level 1 juga seperti itu, yang keluar 1, yang masuk 1. Begitu juga dengan yang di petugas perpustakaan. Kalian hitung, ini masuknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang masuk ada 5, yang keluar ada berapa, hitung sendiri. Yang masuk juga harus ada 5. Kalau nggak 5 berarti salah. Oh, sorry. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuknya ada berapa? 1, 2, 3. Banyak sekali. Nah, ini berarti di sini yang kurang. Di sini yang kurang. Ya, jadi harus sama. Misalnya tadi memasukkan anggota melihat anggota seperti itu. Memasukkan pencarian melihat peminjaman. Memasukkan pinjaman melihat pinjaman seperti itu. Ini harus disamakan. Jadi misalnya di sini ada yang berapa ini masuknya. Ini kan lebih detail ya, harusnya ini lebih benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harusnya yang masuk di DAD level 0 tadi ini juga ada 7. Paham ya? Jadi ini merupakan versi detail dari DAD level 0 tadi. Nah, di sistem informasi tadi itu ada berapa? Ada apa aja? Ada peristiwa lain apa yang bisa lebih didetailkan? Misalnya, tadi kan pengunjung bisa mencari buku, ya toh. Petugas perpustakaan juga bisa mencari buku. Maka di sini berarti ada proses pencarian buku. Lalu bisa apa aja? Mengelola buku. Mengelola buku itu apa? Bisa menambahkan, bisa misalnya ada buku yang rusak dia dikurangi, atau misalnya dia dipinjam berarti jumlahnya dikurangi yang tersedia di perpustakaan, itu berarti dia mengelola buku. Yang bisa melakukan pengelolaan buku tadi hanya petugas perpustakaan. Itu ya. Anggota tidak bisa melakukan pengelolaan buku. Lalu ada apa lagi? Tadi mengelola peminjaman. Jadi peminjaman, menambahkan peminjaman, lalu misalnya mengurangi itu maksudnya mengembalikan, ada yang mengembalikan, itu juga termasuk proses dari pengelola peminjaman. Itu yang melakukan juga petugas perpustakaan. Lalu mengelola anggota, menambah anggota, mengurangi anggota, atau menghapus anggota, seperti itu juga petugas. Lalu ada mengelola petugas, tadi juga haknya dari petugas perpustakaan. Lalu bisa login dan logout, yang bisa login dia hanya petugas, anggota tidak bisa login. Login dan logout, seperti itu ya. Nah, dari sini tadi, ternyata mengelola buku, mengelola peminjaman, mengelola anggota, mengelola petugas, itu masih bisa di breakdown lagi. Seperti ini contohnya. Karena tadi di level 1, karena kita membreakdown proses yang ada di level 1, berarti kita masuk ke level berikutnya, di level 2. Jadi ini contohnya ada mengelola petugas dan ada mengelola buku, lalu ada mengelola apa lagi? Pinjaman, mengelola anggota. Jadi di level 2, di DAD level 2, nanti kita bisa membreakdown mengelola buku, mengelola pinjaman, mengelola anggota, dan mengelola petugas. Bisa ngapain aja sih? Misalnya melihat petugas, daftarnya petugas siapa saja. Mencari petugas, jadi mencari salah satu petugas.
menambah petugas, mengubah petugas, mengubah itu misalnya statusnya atau alamatnya misalnya pindah rumah seperti itu. Lalu bisa menghapus. Begitu juga dengan buku, dia bisa melihat buku, mencari buku, menambah buku, mengubah buku, menghapus buku. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian perhatikan lagi di sini kan dia melibatkan database petugas. Jumlah database yang keluar masuk di level 2 itu juga harusnya sama dengan yang keluar masuk di level 1 seperti tadi. Buku misalnya. Masuknya dia ada 4 ya. Ya, maksudnya dia harusnya ada 4. Jadi di sini harusnya dia ada 4. Itu apa aja di sini? Menambah buku, maka data buku masuk. Mengubah buku, maka terjadi perubahan buku. Misalnya bukunya jumlahnya ada 3 mula-mula. Karena dia dipinjam oleh si A, maka dia kan jumlahnya berkurang kan. Dia berubah menjadi 2. Misalnya seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada yang masih bingung tentang CSD? Jadi, untuk yang baru datang, tugas Anda nanti adalah mencari sistem informasi atau apa yang mau Anda buat itu. Setelah Anda menemukan sistem informasinya, silahkan dibuat seperti ini. Jadi, entitasnya siapa aja, lalu kira-kira database yang digunakan itu apa saja, lalu kira-kira alur datanya itu seperti apa. Oke, ada yang raise hand. Sebentar ya. Enggak. Bu, visi Bu mau bertanya Bu. Oh iya, silahkan bertanya. Eh, Ya, ini nama Mas. berarti yang di DFD 00 itu apa? Yang CSD DFD level 0 itu 0, kan ya, yang apa? Yang bundar gede kan itu adalah sistemnya Bu ya. benar. Lalu yang di DFD 1 berarti adalah yang apa? Isi dari bundar kecil-kecil itu adalah aksinya Bu ya. Kurang lebih gitu. Aksi detail. Sama-sama kejadian, sama-sama proses, tapi dia lebih kecil, lebih spesifik. Jadi ini sistem informasi yang mau Anda buat, sistem informasi apa, lalu di dalam sistem informasi itu ada kejadian apa aja, ada peristiwa apa aja, misalnya bisa mengelola buku, mencari buku, itu tadi. Jadi lebih spesifik. Paham? Ini misal tanya Bu. Ini misal di Ya, DFD silahkan. 01 itu apa? Di DFD level 1 kan ada login logout. Itu berarti itu apa? Ya, Tidak dilanjutkan DFD 2 nggak apa-apa Bu ya. Kan udah apa ya? Kan enggak udah apa-apa. Ya, gitu. karena sudah sangat spesifik sekali kan ya. Oh. Jadi untuk login dan logout tidak perlu di breakdown di level 2. Terus mau tanya Bu, ini kan Iya, per silakan. apa? Kan untuk apa? Untuk tugasnya kan sudah dikumpulkan semua ke Bu ya dari 14 kelompok. Iya. Ini kan apa apa? Kayak nggak ada sebuah review atau apa? Sebuah masukan lagi dari Oh dosennya ya, setelah atau ini mungkin akan saya ini. apa Gimana? namanya? Ada pemahaman yang apa? Dari grup-grup yang masih belum paham mungkin salahnya di mana mungkin gitu lebih biar Iya, apa? ya. Biar Jadi teman-temannya ini, kemarin sudah mengerjakan itu udah tahu oh ternyata masalahnya di ya, sini gitu, mungkin gitu. ya. Jadi agenda kita hari ini saya ulangi karena ada yang baru masuk ya kan, biar paham dulu. Ya, Kan untuk yang sudah tahu dan sudah mengerjakan, jadi pasti kan kalian tahu, oh saya ada kesulitan di sini gitu kan. Nah, setelah ini saya selesai, baru kita akan bahas tugas kalian. Seperti itu. terus mau Oke? tanya Bu, yang Oh tadi iya, yang silakan. mengenai database itu apakah bentuknya memang gitu Bu ya? Kotak tapi kayak seperti tanpa tutup gitu apakah gitu Iya, apakah seperti ini. Memang seperti ini bentuknya di DFD. Atau bisa seperti yang ini tadi. Nih, jadi dua. Dua-duanya nggak ada tutupnya, boleh. permisi masih belum saya screen Bu, Belum saya apa? belum di share screen sama ibunya tadi, saya nggak Loh, tahu. benar, benar. Ini belum saya share screen, kan? Belum. Astaga, sorry. Belum.
Sabar guys, sabar. Nah, ini kan yang sudah kelihatan. Sudah. Nah, ini kan yang ditanyakan, iya memang bentuknya seperti ini, tidak ada seperti ini, atau bisa pakai seperti ini, basis data ini. Jadi ada dua sini, tulisannya di tengah sini. Boleh. Oke, Bu, izin clear? bertanya, Iya, silahkan. bagaimana caranya untuk menggambarkan pencarian buku berdasarkan kategori pada DFT? Pencarian buku, Berdasarkan kategori pada DFT, sama, apakah dia sama langsung buku? sama aja. Dia kan mencari buku tertentu kan, berarti kan? Iya, Mm-mm. baik. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Sudah? Oke ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau bisa langsung speak aja karena biar saya nggak bolak-balik. Nah, dari sini tadi ini melibatkan berapa ini? Database-nya yang digunakan di sini ada petugas, buku, peminjaman, anggota. Ini ada database petugas gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui DFD-nya, database-nya itu baru kita susun bentuk basis datanya nanti seperti apa. Nah, untuk menggambarkan database-nya atau basis datanya, kita akan menggunakan ini. Untuk yang konseptual itu berarti untuk memudahkan kita mengetahui secara konsep gitu ya. Kita akan menggunakan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD. Di mana ERD ini akan punya dua komponen utama. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah relationship atau hubungan. Nah, ini adalah simbol-simbol di ERD. Nah, kita mulai dari entitas ya. Entitas itu apa? Jadi merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata. Bisa dibedakan antara yang satu yang lain. Antara yang satu dengan yang lain. Contohnya, mobil, rumah, pegawai, apartemen, pekerjaan, mahasiswa, siswa, mata kuliah. Jadi dia merupakan sebuah objek gitu ya. Jadi kalau di situ ada sebuah objek, maka dia akan menjadi sebuah entitas. Entitas juga bisa merupakan sebuah kejadian, misalnya pembelian, penjualan, peminjaman, dan seterusnya. Seperti itu. Itu namanya entitas. Sedangkan atribut itu adalah karakteristik yang melekat pada suatu entitas. Oke ya. Jadi misalnya ada mahasiswa. Mahasiswa itu punya apa aja? Punya NRP, punya nama, punya tanggal lahir, punya apa lagi? Jenis kelamin, punya tempat tanggal lahir, dan yang lain-lain. Mata kuliah punya apa aja? Punya nama mata kuliah, punya ID mata kuliah, misalnya seperti itu. Itu namanya adalah atribut. Nah, kalau kita ingin merepresentasikan atribut dan entitas itu bentuknya seperti ini. Jadi kalian perhatikan, ini adalah entitas pegawai. Kalian kelihatan, di mana pegawai itu dia memiliki nama, ID pegawai, hobi, umur, tanggal lahir, alamat. Nama dia bisa dibedakan ada nama depan dan nama belakang gitu ya kalau di luar negeri ya. Kita samakan aja untuk mencontohkan namanya ini adalah atribut komposit. Benar. Sebelum masuk ke atribut komposit, saya jelaskan dulu tentang primary key. Primary key ini adalah kunci yang membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Untuk membedakan pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Pegawai A namanya bisa Agus Budiono. Pegawai B namanya juga bisa Agus Budiono. Maka, kan namanya kembar kan? Nama dia tidak bisa dijadikan sebagai primary key karena dia tidak bisa untuk membedakan Agus Budiono 1 dengan Agus Budiono 2. Jadi jangan menggunakan nama. Lalu kita pakai apa? Kita pakai ID pegawai. Kenapa? Karena ID pegawai satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Tidak boleh sama. Maka ID pegawai ini dia digunakan sebagai primary key atau kunci primer. Seperti itu. Itu adalah jenis atribut yang pertama ya. Dia mempunyai kunci primer. Bu, izin Lalu ada bertanya, yang Bu. oh ya silahkan. Misal di sini saya itu langsung saja buat atributnya langsung nama depan, nama belakang itu apakah gak apa-apa, Bu? Sama Gimana? aja.
Ini misal saya kayak ini langsung membuat atributnya tuh nama depan, nama belakang tanpa melalui atribut nama apakah nggak apa-apa, Bu? Oke, itu nanti atribut komposit ya, judulnya. Kita masih sampai primary key. Nah, kalau yang ditanyakan teman kalian itu adalah ini. Jadi nama dia bisa di-breakdown menjadi nama depan dan nama belakang. Nah, ini nanti kalau pada kita saat mapping ini masih pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya, itu memang yang dipakai hanya nama depan dan nama belakang. Namanya nanti dia tidak perlu pakai nama. Jadi pegawai dia punya ID, nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, hobi, dan umur. Seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi untuk primary key paham semua, untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lain. Bagaimana kalau mahasiswa, Bu? Mahasiswa itu ada NRP sendiri, dia kan bisa membedakan yang satu dengan yang lain, ya kan? Begitu juga dengan nomor KTP. Nomor KTP mahasiswa itu kan juga sebenarnya bisa untuk membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Benar. Kalian mau pakai primary key yang mana? Terserah. Dua-duanya bisa dipakai sebagai primary key. Tapi pilih salah satu aja, jangan dua-duanya ya. Pilih salah satu. Karena dua-duanya itu namanya adalah kandidat key. Kandidat itu bisa kan namanya kandidat ya, bisa dipilih bisa enggak. Dua-duanya itu adalah kandidat key. Yang dipilih maka dia akan menjadi kunci primer atau kunci utama. Seperti itu. Kalau komposit seperti yang ditanyakan teman-teman tadi, misalnya nama, dia ada nama depan, ada belakang. Ada lagi sebenarnya alamat. Alamat ini bisa dikompositkan. Kira-kira apa kalau dia sebagai atribut komposit? Ada apa aja? Seperti kota, lalu Kota, ada provinsi, terus misal pos oke. kodenya berapa, Hmm, terus nama jalannya apa gitu. Kurang lebih. iya, benar. Jadi bisa jalan, nama kecamatannya apa, nama desanya apa, kotanya apa, kode posnya berapa. Nah, ini sangat penting kalau misalnya kalian membuat sistem informasi jasa pengiriman ya, teman-teman ya. Jadi ketika jasa pengiriman itu alamat itu jangan dijadikan satu atribut, tapi harus dipecah. Dia jalannya apa, kecamatannya apa, provinsinya apa, kode posnya berapa. Seperti itu. Karena alamat merupakan hal yang sangat penting di bidang pengiriman atau ekspedisi seperti itu ya. Jadi harusnya dipisah-pisah. Lalu ada yang namanya atribut turunan. Atribut turunan itu nilainya bisa diturunkan dari perhitungan tertentu. Contohnya umur. Umur ini. Ketika kita mau melihat umur pegawai, kita tidak perlu mengetikkan secara langsung misalnya 28, 25, tidak usah. Tapi kita bisa menggunakan rumus untuk mengisi umur ini adalah hari saat ini dikurangi dengan tanggal lahirnya. Seperti itu. Jadi dia merupakan atribut turunan karena dia bisa merupakan hasil dari algoritma atau perhitungan atribut yang lain. Lalu yang terakhir adalah atribut multi-value. Multi-value itu nilainya bisa lebih dari satu. Contohnya di sini adalah hobi. Misalnya pegawai A punya hobi memasak, menulis, menjahit, berlari, dan seterusnya. Dia hobinya bisa lebih dari satu kan? Nah, itu dia disebut sebagai multi-value. Contoh lain adalah gelar yang kemarin contohkan di kelas ya. Misalnya gelarnya orang kan bisa lebih dari satu. Misalnya gelar saya aja ada 3 ya. Fkom, Mkom, MSc. Seperti itu ada 3. Mungkin kalau saya nanti jadi profesor, jadi profesor, doktor, Fkom, Mkom, MSc. Pokoknya ada banyak gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas untuk macam-macam atribut? Bu, Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau semisalnya dalam entitas tersebut itu kayak seperti ada foreign key itu apakah dimasukkan juga apa gimana, Bu? Nah, Misal ini teman kalian ini agak forward ya. Jadi dia sudah belajar tentang foreign key. Jangan dimasukkan di ERD kalau foreign key. Nanti ketika kita memakai physical design, baru kita ngomongin tentang foreign key. oh berarti kalau di entitas itu berarti hanya di unique di entitas itu aja, Bu ya? Ya, hanya di entitas dia saja. Kalau semisalnya Lalu, gini, Bu. Misalnya ini ada entitas misal pemesanan gitu, Bu. Kan dia kan ada apa?
unik dari entah itu customer-nya berapa sama unik dari tiketnya berapa. Itu dimasukkan apa enggak, Oke, Bu? enggak. Jadi yang di Oh, ERD hanya yang ada di dirinya sendiri. Nah, baik, Bu. kalian, oke. Nah, jadi kalau sudah membuat pasti sudah tahu ya di mana letak ininya ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mencari atribut dari entitas, pastikan semua atribut itu adalah milik entitas tersebut. Contoh, nanti misalnya ada kalian mau, saya tadi kalau nggak salah ada yang sekilas itu ya, melihat kendaraan. Pegawai kendaraannya ini, tarifnya segini. Itu tolong jangan dijadikan, karena dia bukan miliknya pegawai. Kendaraan itu adalah entitas sendiri, jadi buatlah dia sebagai entitas yang lain, misalnya kendaraan, seperti itu. Jangan Anda jadikan atribut, lalu motornya tipe apa, misalnya di sini, lalu nanti tarifnya berapa motornya, jangan dijadikan satu. Jadi, atribut dalam sebuah entitas itu adalah pasti miliknya entitas itu sendiri, gitu ya. Kalau dia berhubungan dengan entitas lain atau objek lain, ya buatlah dia entitas yang baru. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Berarti untuk entitas sendiri itu harus objek pasti, sedangkan untuk atributnya adalah sifat dari objek. Iya, sifat atau karakter yang melekat pada objek tersebut. Oke, Baik, Bu. Terima kasih. oke, lanjut ya. Nah, kalau ini tadi adalah entitas kuat, ada yang namanya entitas lemah, teman-teman. Entitas lemah itu apa? Entitas itu yang keberadaan itu sangat bergantung dengan entitas lain. Contoh, dalam sebuah departemen itu ada tanggungan. Misalnya karyawan, dia memiliki tanggungan. Maka tanggungan di sini, karena dia sangat bergantung dengan pegawai, dia disebut sebagai entitas lemah. Simbolnya entitas lemah itu di double seperti ini, garis dua seperti ini. Begitu juga dengan relasi yang menghubungkan dengan entitas lemah, dia juga di double dua seperti ini. Nah, tanggungan atau entitas lemah di sini, dia memiliki nama yang digunakan sebagai partial key. Partial key itu sifatnya hanya sebagian, gitu ya. Dia primary key-nya adalah gabungan dari ID pegawai, di mana merupakan entitas kuatnya, dan nama. Oke, paham ya? Misalnya, karyawan A memiliki anak namanya Joko. Karyawan B memiliki anak namanya Joko juga. Nah, nanti di tanggungan, ID pegawai itu akan pindah ke sini. Jadi, dia bisa membedakan antara Joko anaknya A atau Joko anaknya B. Karena yang membentuk primary key adalah dua key, yaitu ID pegawai dan nama. Seperti itu. Makanya, nama di sini, dia merupakan primary key, tapi sifatnya dia parsial atau hanya sebagian. Utuhnya adalah gabungan dari ID pegawai dan nama tersebut. Ada yang mau ditanyakan tentang entitas lemah? Silakan. Dia primary key-nya bersifat parsial. Jadi primary key-nya tanggungan itu ada dua. ID atau primary key dari entitas yang kuat dan primary key-nya dia sendiri yang sifatnya parsial tadi. Seperti itu. Jadi ada dua. Ini dan itu. ID pegawai dan nama. Jadi misalnya Joko tadi ID pegawainya 1. Karyawannya bapaknya ID-nya 1 dan bapaknya yang ID-nya 2. Namanya sama-sama Joko. Nanti di sini berarti dia ID karyawan 1 namanya Joko. ID karyawan 2 namanya Joko. Nggak apa-apa, dia tetap bisa masuk. Karena walaupun namanya sama-sama Joko, tapi ID pegawainya beda. Seperti itu. Begitu juga kalau tanggungannya dia lebih dari 1. ID pegawainya sama-sama 1. Satu anak pertama namanya Reka, anak kedua namanya Reko misalnya. ID pegawainya misalnya 10. 10 Reka, 10 Reko. Maksudnya itu nanti di sini ID-nya 10, nama anaknya Reka yang pertama. ID-nya 10, anaknya yang kedua Reko. Jadi dia bisa masuk. Kecuali kalau primary key-nya hanya ID aja, dia nggak bisa kan kembali. Ya kan?
Kalau namanya kembar juga dia nggak bisa kalau hanya ini aja. Makanya dia primary key-nya ada dua, yaitu gabungan dari ID pegawai dan nama. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke. Jadi nanti kalau misalnya ID pegawainya ini keluar, hilang, ID pegawainya misalnya dia sudah tidak kerja di situ lagi, misalnya dihapus, maka nama atau tanggungannya ini dia nanti juga akan otomatis hilang. Jadi semua tanggungan dengan ID pegawai satu dia akan hilang. Seperti itu ya. Karena dia sangat bergantung dengan entitas utamanya. Ada pertanyaan? Belum ya? Saya, Bu. Oke. Izin bertanya. Oh ya silakan. Jadi, ya, masih mengenai tentang entitas sama. Oke. Sebelumnya sudah terdapat entitas yang pertama yaitu pegawai, kemudian ada entitas Oke. sama yaitu tanggungan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, jadi atribut dari entitas tanggungan ini ada dua, yaitu nama dan status. Nah, yang ingin saya tanyakan itu status itu untuk apa? Oh, status ini adalah misalnya tadi ya Joko statusnya anak. Lalu misalnya Mirna statusnya istri, seperti itu. Oh, ya Itunya baik. kan nanti kan. Ya. Selanjutnya, Bu, saya ingin bertanya lagi. Ya. Ini kan di tanggungan ini punya dua atribut yaitu nama dan status. Nah, itu nanti Oke. dari situ tuh kita buat penyimpanan sendiri, kemudian untuk yang namanya ini kan dia primary key yang sifatnya parsial ya. Nah, itu Ya. kita ngambil primary key yang ID-nya itu langsung dari database yang si pegawai ini tadi. Berarti kita nggak usah Iya. buatkan lagi database lain gitu ya. Mungkin gitu Iya. kah maksud dari anunya? Oh, tanggungan ini nanti bakalan jadikan tabel sendiri. Ya, tapi untuk anunya, untuk ID-nya nanti ngambil ID-nya database ngambil dari dari pegawai. pegawai. Betul. Berarti kita nggak perlu membuatkan database baru lagi, tinggal ngambil dari yang pegawai Oh, aja. enggak, iya, Oke, tinggal ngambil dari yang pegawai. baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke ya. Oke. Sudah ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Nah, sekarang hubungan antar entitas. Dia bisa unary degree, binary degree, ternary degree. Misalnya unary degree di sini adalah dia entitas yang terhubung dengan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Misalnya contoh pegawai mengepalai, ya sama-sama pegawai yang lain kan, yang dikepalai juga pegawai, kepalanya juga pegawai. Jadi pegawai mengepalai pegawai, contohnya seperti itu. Binary degree contohnya misalnya pegawai bekerja pada departemen. Ternary degree misalnya pegawai dia bekerja pada proyek X pada kota A, misalnya seperti itu. Oke ya, ini hanya penamaan aja. Jadi untuk yang berhubungan dengan dirinya sendiri namanya unary degree, yang berhubungan dengan dua entitas yang lain namanya binary degree, sementara untuk yang ternary degree itu lebih dari dua entitas. Bisa 3, bisa 4, tergantung dari kebutuhan sistem informasi kita nanti seperti apa. Oke ya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ini namanya adalah kardinalitas. Kardinalitas itu adalah hubungan antar entitas, seperti itu ya. Jadi hubungan antar entitas itu bisa one to one, di mana setiap satu anggota di himpunan A dia memetakan satu anggota di B. Oke ya, paham ya? Lalu one to many, satu anggota di himpunan A dia memetakan bisa lebih dari satu di anggota B. Tapi di anggota B hanya bisa memetakan satu di anggota A. Paham? Kalau many to one berarti di himpunan B, satu anggota himpunan B dia bisa memetakan dengan lebih dari satu di himpunan A. Oke ya. Kalau many to many berarti dia bisa memetakan ke banyak anggota B. Begitu juga dengan sebaliknya. Satu anggota B bisa memetakan di banyak anggota A. Nah, ini juga kemarin itu masih banyak, bukan kemarin, tadi saya lihat masih banyak yang belum paham sepertinya. Ini contoh. Ini kalau normalnya satu pria hanya boleh menikah dengan satu wanita, walaupun pada kenyataannya tidak ya, bisa menikah lebih dari satu. Ini kita ngomong membicarakan kondisi yang ideal saja. Tapi di sini misalnya aturannya satu pria hanya bisa menikahi satu wanita.
Dan kalian hanya jangan melihat dari satu sisi ya, dari satu sisi kiri ke kanan ya, tapi kalian harus juga melihat dari kanan ke kiri ya. Jadi satu pria hanya bisa menikahi satu wanita dan satu wanita hanya bisa menikahi satu pria. Berarti hubungan antara keduanya adalah 1 to 1. Oke ya, gampang ya. Sekarang antar hubungan fakultas dengan jurusan. Misalnya di sini hubungannya adalah mengatur. Satu fakultas, dia bisa mengatur banyak jurusan. Fakultas itu terdiri dari banyak jurusan ya. Jadi satu fakultas, dia bisa mengatur banyak jurusan. Maka di sini M, karena banyak jurusan. Tapi kalau kita sekarang balik dari sisi kanan ke kiri, satu jurusan itu pasti diatur oleh satu fakultas aja. Jadi di sini adalah satu. Satu jurusan pasti hanya diatur oleh satu fakultas. Maka di sini dia satu. Oke ya. Sekarang hubungan antara ruang kuliah dan mahasiswa. Satu ruang kuliah bisa ditempati oleh banyak mahasiswa, benar kan ya? Berarti di sini N. Satu mahasiswa bisa menempati banyak ruang kuliah, berarti di sini juga many. Nah, khusus untuk yang many to many ini, kita nulisnya adalah M dan N. Bukan NN ya, tapi M dan N. Oke, sekarang silakan nanti kalian cek hubungan dari entitas yang sudah kalian bikin. Karena kalian hanya ngecek dari satu sisi aja. Misalnya ini dari satu fakultas ke jurusan. Tapi jurusan ke fakultas kalian tidak cek. Itu yang buatnya hubungan antar entitas itu salah, gitu ya. Jadi satu fakultas dia bisa banyak jurusan. Satu jurusan dia hanya satu fakultas. Berarti 1 to many. Many to one ini sama aja, cuma peletakannya ya. Kalau many to one berarti jurusannya yang di sini, fakultasnya di sini, maka hubungannya dia adalah many to one. Nah, kalau ruang kuliah, dia bisa banyak mahasiswa di sini N, satu mahasiswa, dia bisa banyak ruang kuliah di sini, berarti dia M, karena dia many to many. Ada pertanyaan sampai sini? Saya, Bu. Iya, silakan. Berarti pembacaan daripada kardinalitas ini mempunyai aturan pembacaan dari kiri ke kanan. Dua-duanya harus ada. Dari kiri ke kanan untuk mengisi yang kanan, dari kanan ke kiri untuk mengisi yang kiri. Seandainya kita ingin menentukan dia 1 to many atau many to one, maka pembacaannya dari kiri ke kanan. Oke, benar. Tapi itu nanti bisa dibaca dari dua sisi. Maksudnya? Untuk Seandainya menentukan kita, hubungannya. ya. Nah, jadi misalnya kita ingin menentukan dia ini tergolong daripada relasi apa gitu kan? Itu kita bisa nggak melihat dari dua sisi gitu? Tapi Iya, kita nanti memang tetap, harus melihat dari dua sisi. oh berarti misalnya dari fakultas mengatur jurusan ini, kita bisa bilang dia 1 to many ya. Habis itu kalau kita mau menentukan dia many to one, tinggal kita balik aja gitu. Iya, bagaimana hubungan jurusan dengan fakultas? Jurusan dengan fakultas. Jurusannya yang bisa banyak, berarti many to one. Seperti itu. Kalau hubungan fakultas dengan jurusan, ya 1 to many. Seperti itu. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Nah, ini contohnya ya misalnya. Misalnya di perusahaan tempat saya bekerja, ini seorang pegawai dapat bekerja pada banyak departemen. Nah, satu pegawai dapat bekerja pada banyak departemen. Sedangkan satu departemen dapat memiliki banyak pegawai. Ayo, apa di sini? Isinya apa? Di sini apa? Many to Ada yang mau many. jawab? Many to many. Many to many. Many to many berarti simbolnya apa? MN. M, di sini M, di sini N. Oke ya. Oke, sekarang ini adalah contoh yang kedua. Seorang pegawai dapat mengepalai beberapa departemen. Sementara satu departemen atau setiap departemen hanya dapat dikepalai oleh satu pegawai. Hubungannya apa antara pegawai dan departemen di sini? Kardinalitasnya seperti Many apa? to one. 1 to many. 1 to many. Di sini apa berarti? 1 One. Satu. Satu, di sini N. Many. N ya. Jadi karena satu pegawai dia bisa mengepalai banyak departemen,
Sedangkan satu departemen dia hanya bisa dikepalai oleh satu pegawai. Oke ya. Oke. Nah, kalau sudah paham, ini contohnya participation constraint. Jadi, partisipasi suatu entitas terhadap entitas atau relasi lainnya. Kemarin sudah dijelaskan juga sama Bu Sylvia tentang total participation dan partial participation. Tapi saya lihat di kerjaan Anda kalian melupakan untuk menjelaskan ini total atau parsial. Jadi jangan lupa ya, kalau dia total nanti dia itu garisnya tebal, kalau dia parsial garisnya biasa aja gitu ya. Nah, contohnya, pada hubungan mengepalai, setiap departemen pasti punya seorang kepala. Sehingga hubungan antara departemen dan mengepalai adalah partisipasi total. Sedangkan tidak semua karyawan mengepalai departemen. Sehingga hubungan antara karyawan dan mengepalai adalah partisipasi parsial. Nah, kalian perhatikan ini. Partisipasi total ditandai dengan garis tebal atau garis double. Gitu ya. Jadi, kalian lihat ini hubungannya adalah bekerja pada pegawai, dia hanya bisa bekerja pada satu departemen atau banyak departemen. Kalau hubungannya seperti ini. Satu Bisa pegawai bekerja Satu. pada satu hanya pegawai, dia bisa Satu bekerja pada departemen. satu departemen aja atau bisa banyak departemen. Satu. satu. Ya, jadi di sini satu pegawai hanya bisa bekerja pada satu departemen. Kalau satu departemen, dia memiliki satu pegawai atau banyak pegawai? Bisa banyak Banyak. pegawai. Banyak. Ya, pegawai. Bisa Banyak. banyak, boleh banyak. Maka di sini dia N. Paham ya? Kalau hubungannya dengan mengepalai seperti apa? Satu pegawai, kalau seperti ini, hubungannya seperti apa? Kalau misalnya satu pegawai, dia hanya bisa mengepalai satu departemen, maka ini Bantuan. bantuan. Oke ya. Nah, sekarang kita fokus di participation constraint-nya. Kita fokus pada garis tebalnya. Semua pegawai itu pasti bekerja pada departemen. Pasti. Tidak ada pegawai yang tidak bekerja. Maka pegawai dia berpartisipasi total terhadap bekerja ini ya. Jadi hubungannya dengan departemen dia berpartisipasi total. Maka dia di sini tebal atau di garis 2. Karena semua pegawai pasti bekerja pada departemen. Oke, paham ya? Kalau dari sini ke sini, apakah ada departemen yang nggak ada pegawainya? Ada nggak departemen Tidak. tapi nggak ada pegawainya? Tidak ada. Nggak ada. Semua departemen Nggak ada. pasti ada pegawai yang bekerja di situ. Jadi Iya. di sini dia partisipasinya juga total. Oke. Sekarang kalau hubungannya pada mengepalai, hubungannya mengepalai ya. Apakah semua pegawai mengepalai departemen? Tidak. Tidak, karena tidak semua pegawai, maka dia hubungannya Bisa. adalah parsial. Parsial. Oke, garisnya biasa aja. Gambar garisnya biasa aja. Tapi semua departemen pasti punya kepala. Ya kan? Pasti dikepalai oleh pegawai. Maka hubungannya departemen dengan pegawai di hubungan mengepalai adalah Parsial total. total. Satu aja, jangan. Oh, parsialnya di sini ya. Jadi parsial di sini total. Oke. Apakah iya. ada pertanyaan untuk participation constraint? Belum. Permisi Bu, Ya, silahkan. ini misalnya kita sudah membentuk IRD, itu apakah Iya. 100% itu nanti persis seperti database apa gimana Bu? Maksudnya? Maksudnya gini, mungkin nama entitas kan mungkin bisa jadi nama tabelnya Bu ya. Lalu isinya kan Nama apa? nama entitas kan bisa jadi nama tabelnya dan juga. Oke. Mm-mm. Lalu apakah nanti pada kenyataannya itu ketika membuat IRD pasti akan membuat database yang sama seperti yang di IRD Bu? Iya. Seperti Jadi kan untuk tadi kan memetakan, kan bentar. yang tadi kan ada yang nama sama
nama sama status Bu ya. Kan kalau Ya. di database kan pasti kan mau nggak mau kan isi dari entitas isi dari tabel tanggungan pasti kan ada anunya, ada ID yang mengambil dari foreign key yang dari yang dari Pegawai. pegawai Oke. iya. Berarti Mm-mm. kan paling enggak kan berarti isi dari tabel tanggungan itu berbeda Mm. seperti entitas pada tanggungan Bu. Isi dari entitas tanggungan Oh, kan ada paham. 2 tadi. Jadi, Tapi waktu di oke, reliefnya saya kan paham ada 3 maksudnya. gitu. Ya. Perbedaannya itu nanti akan kita jelaskan ketika memetakan ERD menjadi bentuk tabel di materi berikutnya. Sabar, Mas. Sabar ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, sabar. Kita masih ERD dulu ya. Nanti ketika dipindah menjadi bentuk tabel, nah itu baru terjadi perpindahan atribut antara satu entitas ke entitas yang lain. Itu terjadi ketika memetakan ERD ke tabel. Seperti itu. Oke, kita fokus ke ERD dulu ya. Ini teman-teman yang baru hadir misalnya kira-kira kok ada yang mau ditanyakan dari bayangannya kok masih belum ada bayangan, silakan ditanyakan, enggak apa-apa. Jadi kalian kan sama-sama Izin sebagai bertanya lagi Bu. mahasiswanya ya. Iya, Lebih baik membuat IRD-nya terlebih dahulu atau membuat DFD-nya terlebih dahulu Bu? DFD dulu. DFD dulu. Tapi kan kalau misalnya nggak ada DFD kan pasti kan kita kan nggak tahu nggak tahu nanti nama 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 tabelnya yang dibuat di DFD 1 level 2 kan pasti kan kita kan nggak tahu Bu. Kurang lebih gitu. Oh, jadi DFD itu kan gambarannya nanti kira-kira datanya yang mau digunakan itu apa aja seperti itu kan. Jadi misalnya kayak tanggungan seperti itu mungkin di DFD di DFD mungkin tidak sedetail itu, tidak masalah. Jadi bisa jadi nanti tabelnya dia lebih detail daripada DFD. Yang penting DFD itu kan dari generalnya ya Mas. Jadi sistem ini nanti siapa yang pakai itu data mengalir dari mana ke mana, sistem informasinya. Jadi bahkan kita masukkan input aja dituliskan di DFD-nya. Tapi di basis datanya enggak. Seperti itu. Baik Bu. Jadi untuk yang ERD ini khusus untuk desain database-nya. Kalian mau lakukan login atau apa itu tidak ditulis di database kalian. Kalau dia tidak disimpan di database, kecuali kalau disimpan di database. Misalnya kayak account Shopee seperti itu ya, disimpan di database itu maka baru dia dibuatkan di ERD seperti itu. Oke? Sabar ya, ini sepertinya sudah banyak yang bisa membuat database ya. Atau bahkan yang kerjanya sudah pakai database pasti sudah familiar sekali ya dengan database design. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk teman-teman yang baru datang, silakan. Nah, Ini berarti Bu ya, pasti akan ada Iya. revisi mengenai DFD Oh iya, sama pasti. IRD-nya. Oh iya Bu. Iya. Sabar, tenang. Karena memang ini Mas ya, mendesain database itu adalah langkah yang sangat penting dan itu tidak bisa, kalau menurut saya, tidak bisa dikerjakan hanya dalam satu pertemuan. Jadi bisa jadi kita akan beberapa pertemuan itu membahas untuk tugas kalian. Kalian revisi pun belum tentu sebenarnya itu revisi kalian itu langsung benar kan? Nah, jadi Iya, Bu. nanti kita atur gimana caranya supaya yang nanti masuk ke sudah dijadikan database beneran itu sudah benar gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya Mas ya. Kunci. Kita sampai jam berapa ya kelasnya? Lama kan ya? Oke, ini adalah macam-macam kunci, ini teori aja ya. Jadi kunci kandidat seperti tadi yang adalah kunci unik yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi baris. Kalau tadi mahasiswa, kunci kandidatnya bisa NRP, bisa nomor KTP, bisa nomor SIM, karena ketiga-tiganya misalnya sama-sama beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, sedangkan kunci primer itu adalah dari ketiga itu yang dipilih jadi kunci utama yang mana. Misalnya kalian pilih NRP, ya sudah, berarti NRP akan menjadi kunci primer, sementara nomor KTP dan nomor SIM dia akan menjadi kunci alternatif.
Ini ya, kunci alternatif adalah kunci kandidat yang tidak dipilih atau tidak bertindak sebagai kunci primer. Sedangkan yang keempat, kunci tamu atau kunci asing adalah atribut yang menunjuk ke kunci primer dari entitas lain atau tabel lain. Jadi nanti untuk mengetahui ini punyanya siapa, ini berhubungan dengan entitas mana, itu akan ada yang namanya pertukaran kunci primer. Nah, kunci primer dari sebuah tabel yang berada di tabel yang lain itu dia disebut sebagai foreign key atau kunci tamu. Seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk selain ERD itu kita bisa yang namanya CDM atau konseptual data model. Tapi di sini kita sepakat antara tim database kita tidak akan menggunakan CDM dan PDM ini, tapi kita menggunakan ERD itu. ERD itu sudah cukup mewakili konseptual data model. Jadi begitu juga dengan fisikalnya. Fisikalnya nanti kita mappingkan itu menjadi sebuah physical data model. Ini adalah contoh kalau dalam bentuk CDM ya teman-teman. Tapi saya tidak akan bahas karena kita sudah sepakat untuk tidak memakai ini. Ini adalah bentuk PDM-nya. Seperti itu. Jadi misalnya tadi pegawai, dia punya nomor KTP, ini nomor KTP-nya punya dia sendiri. Terus ada nomor departemen. Ini adalah nomor departemen, lokasi. Ini adalah CDM-nya. Dia sebagai kunci primer, one to many. Maka yang one pindah ke many kuncinya. So, mana ini? Nomor departemen yang ada di sini, dia akan pindah ke sini. Ini namanya foreign key. Di sini dia sebagai foreign key. Ini dia sebagai primary key. Ini dia sebagai foreign key. Seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bahas kerjaan kalian. Kita masih berapa menit ya? Bentar, kerjaan kalian ada di mana? Di sini. Ini. Nah, ini siapa ini? Kelompok 4. Kita bahas kelompok 4 dulu. Bentar, akan sebentar aja ya. Oke, ini kita bahas yang mana dulu? Kelompok 4 ini dulu, biar kalian tahu di mana letak kesalahannya. Benar, ini sudah sampai CFD level 2 ya. Oke, coba kalian bisa lihat ini yang saya buka ini. Jadi teman kalian ini mau membuat sistem informasi manajemen toko. Ya? Yang tampil masih masih PPT-nya. Oh masih PPT-nya. Bentar. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Oke ya, kelihatan semua ya ini ya. Jadi ini teman kalian mau membuat sistem informasi manajemen toko. Manajemen toko apa ini? Toko online? Itu toko apa ya? Toko biasa? Toko apa nih? Bentar, ini ada nggak kelompok 4 di sini? Haidar atau nggak Haidar? Ada? Nggak ada? Atau yang ada aja? Mau kelompok berapa yang dibahas?
Halo, kelompok 4 ada? Ada, Bu. Oke, kita bahas kelompok 4 ada karena ada ya. Oke, di sini ada manajemen toko, ada user, ada admin. Jadi ini toko apa ya Mas ya? Itu aplikasi buat ngatur toko swalayan biasa. Swalayan biasa. Iya. Oke ya. Oke, boleh. Swalayan biasa, apakah user ini yang dimaksud user siapa ya Mas? User itu pegawainya. Pegawai. Iya. Pegawai yang menginputkan data. Oke. Sementara admin, jadi ini di contohnya kelompok 4 ini, dia user ada seperti kasir, seperti itu ya Mas ya. Sedangkan Iya. admin adalah orang yang memiliki akses lebih dari sekedar memasukkan atau memasukkan transaksi. Seperti itu. Jadi contohnya di sini kalian lihat, jadi user atau di sini kasir ya, bisa memasukkan transaksi barang. Oke, nanti teman-teman sih dia bisa mengembalikan berupa nota belanja dan pengembalian. Nah, pengembalian ini maksudnya apa? Oh, kalau susuk gitu ta. Oke, terus user kasir bisa tahu kalau misalnya dia mencari data barang tertentu. Oke, dia bisa login logout. Oke, dia bisa mencari barang, menambahkan data penjual, menambahkan data barang, nggak itu Mas? Pencarian data barang. Oke, tambahkan ya, karena siapa yang nanti memasukkan data barang misalnya itu. Oke, di sini ada barang, ada apa lagi? Transaksi, ada kategori. Oke, ininya nggak saya ini secara detail ya Mas ya. Oke, admin di sini dia bisa mencari pegawai. Oke, terus usernya tadi Mas. Nah, ini kenapa ada pencarian gitu di sini, Pak? Lupa apa ini? Ini ngopinya belum sempurna ya, Mas. Oke, jadi usernya di sini masuknya ada berapa? Ada 3, keluarnya ada 3. Berarti di level 1 juga masuknya ada 3, keluarnya ada 3. Diperbaiki lagi, ini masih salah ini sepertinya. Oke ya. Begitu juga dengan admin. Jadi bisa apa aja, mencari barang, mengelola barang, mengelola kategori, oke. Terus bisa transaksi, mengelola transaksi gitu ya di sini. Ini apa ini? Mengelola barang, oke. Transaksi, terus transaksi. Oke. Oke. Oke, diperbaiki yang DFD level 1-nya ya Mas ya, disesuaikan dengan DFD level 0. Database-nya juga, misalnya kategori ini, database kategori, dia ada, masuknya ada 4, keluarnya ada 1. Jadi di sini di kategori masuknya juga harusnya ada 4, masuknya ada 1, keluarnya ada 4. Isi Bu. Ya. Soalnya yang di contohnya itu yang di DB2 itu gitu Bu. Jadi dia masuknya Iya. 4, keluarnya 1. Iya, berarti makanya tadi saya bilang, ini yang salah adalah jumlah keluar masuknya ke database. Di database-nya kan dia kan nggak sesuai kan jumlahnya masuk yang ke database di DFD level 1 dan 2-nya. Benar kan? Di contoh di PWT tadi loh. Iya, maksudnya yang kalau yang saya dapat yang di materi yang sebelumnya Bu ya, itu yang masuk ke database itu 4, terus yang apa? Yang outputnya 1. Makanya makanya mungkin pemahaman teman-teman ya apa? Ya banyak yang masih salah Bu, Iya, mungkin gitu. sudah benar. Itunya nggak apa-apa. Cuma harus konsisten antara di DFD level 2 dan DFD level 1. Jadi kalau di DFD level 2 kan maksudnya tadi ada 4, ya toh? Benar nggak? Atau keluarnya yang ada 4? Masuknya ada 4. Nah, di sini buatlah dia masuknya juga ada 4. Paham? Level 2, Paham, Bu. level 0 dan level 1 harus konsisten keluar masuknya antara dengan ini. Kalau di level 1 dan level 2 yang masuk harus konsisten adalah jumlah yang masuk ke database. Seperti itu. Oke, ya karena PPT-nya juga masih salah ya. Jadi. Oke, sekarang ini kita lihat CFD. Ini ada apa aja? Rule, user, part, item,
transaksi. Ini swalayan biasa ada chartnya ya. Chartnya buat apa ini? Mungkin pada saat di layar laptopnya yang yang kasirnya, Bu. Hmm. Pasti kan waktu nambah barang kan kayak dimasukkan ke card gitu kan, kurang lebih. Oh, udah usah. Jadi dia langsung masuk transaksi aja, Mas. Jadi nanti dia transaksinya kalau dia setuju ya oke, kalau enggak ya di-abort. Kalau memang ada perubahan nanti ya diedit oleh yang berhak ngedit seperti itu. Jadi tidak perlu chart. Bahkan di toko online pun chart itu sebenarnya tidak disimpan di database ya, karena berdasarkan dari orang yang mengelola database beneran, chart itu tidak perlu disimpan database. Ngapain? Ngebok-boki tempat. Chart itu tidak menghasilkan apapun untuk pemilik perusahaan gitu ya. Jadi misalnya chart atau lag, kalau misalnya kita di Shopee atau di Topet gitu-gitu ya, di online market gitu. Nah, itu tuh tidak perlu disimpan database. Kenapa? Karena di situ tidak ada uangnya, teman-teman. Ada uangnya adalah ketika kita check out. Di situ ada transaksi, barulah itu dicatat. Kalau Tidak misalnya tidak ada database-nya itu untuk pengambilan datanya gimana, Bu? ambilan data apa? Maksudnya kan waktu di chat kan pasti kan kita kan kayak seperti mengambil data, misal Kita contoh. main di aplikasinya mungkin, Mas. Ketika kita nanti buat aplikasinya, Oke. paham? Ya, Di ya, aplikasinya paham, kita paham. main. Bukan di database-nya. Oke ya, jadi ini saran saya chartnya tidak usah. Lalu item ini sudah dimasukkan user lewat transaksi. Sudah benar ini transaksi. Jadi perhatikan ini user. Ini kan kasirnya ya tadi ya. Dia punya nama, email, ID, password. Role ID ini maksudnya apa? Apakah dia admin atau apa gitu tuh? Nah, terus ini Sepertinya iya, yang Bu, belum. sepertinya. Oke, nanti dibetulkan lagi ya. Nah, ini nggak ada one to many-nya. Benar nggak? Ini bentar. Kalau di ERD itu ada memang yang dia menggunakan panah, di mana panah itu maksudnya adalah satu. Tapi kita sepakati aja kita menggunakan cara yang tadi kita bahas ya. Jadi ada tulisannya satu, ada yang tulisannya N, daripada nanti kebanyakan persepsi kalian malah bingung, gitu ya. Jadi ini dihapus, berarti otomatis relasi ini dan ini dia terhapus. Item dan masuk ke transaksi. Oke. Apa hubungannya transaksi dengan transaksi detail? Gimana? One to many, many to many, many to one. Satu transaksi Satu transaksi bisa diisikan banyak detail transaksi, ya toh? ya. Sementara satu detail transaksi itu pasti banyaknya satu transaksi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian belanja di swalayan, kalian akan dapat nota, benar ya? Nah, satu nota itu merupakan output dari satu transaksi. Sementara per barisnya kalian beli apa aja, itu adalah termasuk transaksi detailnya. Jadi di situ ada, nah ini kalian lihat ini. Subtotal itu misalnya dia, masa saya beli pulpen 2, subtotalnya berapa? Seperti itu kan ini maksudnya ya. Saya beli pulpen berapa, totalnya berapa, kuantitasnya berapa. Item ID ini apa ini? Kenapa ada di sini? Ngambil dari Bu, ngambil dari ID apa? Item. ID ya benar. Nah, ini Sepertinya berarti itu. foreign key kan maksudnya. Maksudnya ini foreign key kan. Nah, ini tidak boleh dituliskan di ERD. Oke ya. Jadi ERD masih seperti yang dulu. Seperti aslinya seperti apa. Gitu. Jadi item ID jangan ditulis di sini. Dia masih punyanya ID. Oh iya teman-teman, tolong untuk membedakan ID antara entitas itu namanya biar kalian nanti gampang dibedakan ya. Contohnya seperti ini. Ini ID, ini ID, ini ID, ini ID, ID. Tolong dibedakan. Misalnya ini ID full, ini ID user, ID transaction, apalagi ID item seperti itu. Oke ya.
Oke, terus ini ditulisi participation constraint dan kardinalitasnya. 1 sama N-nya tolong diperbaiki. Begitu juga dengan kalau dia partisipasi total, silahkan dikebali. Kalau partisipasi biasa, dia biasa aja. Oke, itu. Oke ya. Ini untuk yang kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Belum? Oke, saya lanjutkan ke kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok berapa? Ada ini Nopal. Nopal Farid. Siapa Nopal Farid ini? Alfida. Kelompoknya siapa ini? Alfida. Bentar. Kok ada? Ini kelompok 4 sudah ya clear ya. Silakan diperbaiki. Terus ini kelompoknya siapa ini? Duh, saya bukanya berantakan. Oke, ini dulu aja. Berapa ini? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 bikin apa ini? Ada kelompok 2 di sini? Ada kelompok 2? Kalau waktunya habis, tolong saya diingatkan ya. Ada, oke. Mau dibahas ya, kelompok 2 ya. Sistem informasi penjualan kereta api. Dia yang bisa ngakses adalah admin dan pelanggan. Oke. Terus admin dia bisa ngapain? Pembatalan tiket. Pembatalan tiketnya mana? Ya udah. Kok tiba-tiba dibatalkan? Pengelolaan tiket, maksudnya seperti itu mungkin ya. Jadi di pengelolaan nanti dia bisa memesan tiket atau dia bisa membatalkan tiket, maksudnya seperti itu mungkin. Baru seperti ini. Tolong dibetulkan lagi ya untuk kelompok 2 ya, untuk DFG-nya ya. Oh iya Sudah Bu. tahu? Sudah Ya. paham ya? Yang benar. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini apaan? Pemesanan kenapa tidak ada apa-apanya? Jadi ini pengguna user ID ini primary key-nya mana? Ini silahkan di garis bawah. User ID kan garis bawah. Terus pemesanan. Terus tiket. Tiket ini dia itu ini ya Mas ya. Tiket itu sebagai hasil dari pemesanan ya. Pembelian. Pemesanan. Pembelian. Pemesanan itu adalah output dari pembelian kalian. Iya. Gimana? Mau tanya? Mau apa? Iya. Iya. Dia merupakan output dari pemesanan. Enggak Bu, perlu izin atribut. bertanya, Dia Bu. keluaran dari aplikasi Anda nanti. Iya. Ini misal nanti tiket itu tidak menjadi entitas, itu bagaimana cara membedakan apa ya? Cara membedakan, maksudnya kan pastikan tiket kan nanti kan berhubungan kan nanti dengan usernya siapa Bu ya. Lalu kalau misalnya nggak dibuatkan satu entitas baru, itu nanti untuk atributnya tuh dia masuk mana Bu ya? Masuk pemesanan, Bang. Anda lihat ini pemesanan Anda ini. Pemesanan ini maksudnya pembelian kan ya? Sepertinya ini iya nanti, ini. Sepertinya dia beli tiket. nah, sekarang gini. Sekarang kita ayo cari hubungan antara pemesanan dengan kereta. Satu pemesanan dia bisa satu kereta atau lebih dari banyak kereta. Atau lebih dari satu kereta. Bisa lebih dari satu kan? Saya pesan untuk tiket ke Bandung dan Jakarta gitu bisa nggak? Kalau setahu saya sih kalau yang tiket kereta api itu kalau misalnya satu tiket pasti sudah satu kereta. Tapi kalau misalnya itu nanti misal saya pengen dari Surabaya ke Jakarta itu nanti turun dulu turun dulu anggaplah ada di di Nganjuk gitu kan, di Nganjuk. Tapi lanjutkan lagi itu pasti sudah berbeda tiket dan berbeda kereta Bu, kira-kira gitu. Jadi kan Nah, pasti ini satu tiket, satu penumpang, satu kereta.
satu pemesanan sudah pasti satu kereta gitu ya maksudnya ya. Ya, maksudnya gitu. Oke, kalau mau dibikin seperti itu silakan. Tapi satu kereta dia bisa banyak pemesanan. Jadi gini Mas, ini pemesannya Anda ini bisa kalian jadikan ID pemesanan, gitu. Terus apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Destinasi ini gimana ini? Date ini juga masuk pemesanan. Jadi intinya tiket itu adalah seperti ini, sama seperti nota kan statusnya dia itu. Kalau kalian beli dari klien, kalian dapat nota. Ya, ya Nah, benar. kalau Seperti kalian nota. beli dari kereta, itu kalian dapat tiket. Jadi sama, sebenarnya statusnya itu sama kayak pemesanan di jual beli online tadi. Jadi tidak perlu Anda bikinkan satu entitas nota, gitu kan enggak kan? Tapi nota itu adalah hasil dari pembelian atau pemesanan. Gitu. Setelah ini maksud Anda ini sama apa enggak pembelian, pemesanan dengan pembelian ini? Seperti itu. Nanti baru di breakdown lagi. Kalau mau lebih detail lagi, bisa misalnya kotanya kereta ini dari mana ke mana, mau disimpan seperti itu. Melewati kota apa aja, misalnya seperti itu. Misalnya, terserah kalian mau bikin informasi yang seperti apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2 ini yang direvisi apa saja, Bu? Oke, DSD sudah direvisi, benar ya tadi ya. Sudah, maksud saya sudah paham ya. ERD-nya juga, ini setiap dicek lagi entitasnya, setiap entitasnya. Lalu pemesanan ini enggak mungkin dia enggak punya atribut seperti ini. Dia pasti ada atribut kapan dia belinya, harganya berapa, lihat nggak ada harganya kan di sini. Terus mungkin apa lagi? Waktu berangkatan, waktu perkiraan tiba seperti itu. Itu masuk di pemesanan. Jadi kalau kalian beli tiket kereta api itu ada apa aja di situ. Nah, itu masukkan di atribut-atributnya pemesanan. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ada informasi apa aja. Di situ di tiket itu ada informasi apa aja. Nah, itu bisa kalian jadikan acuan untuk menentukan atribut apa yang menempel pada entitas tersebut. Oke? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sampai jam berapa ya? 12.10, Bu. 12.10. Oke, satu kelompok lagi ya. Kelompok berapa ini? Kelompok ini ya, kelompok 2 ya. Ada orang yang kelompok 2? Ada kelompok 2 di sini? Itu kelompok 1, Bu. Sorry. Tulisannya. Ada kelompok 1. Kelompok 1. Ini pemesanan kamar hotel, pengunjung. Sebenarnya saya ingin bahas satu-satu ya, tapi waktunya nggak cukup. Gimana? Oke, sebentar. Nah, harga kamar. Ini sebenarnya bisa di ini aja ya, di breakdown ya, kayak harga kamar, jenis kamar itu informasi kamar gitu aja. Terus ini juga sama. Jadi pastikan yang keluar dan masuk di setiap entitasnya itu sama. Ini adminnya di sini ada satu yang keluar, satu yang masuk. Di sini yang keluar satu, yang masuk 3. Nah, ini berarti tidak ada konsistensi di sini ya, untuk perbaiki. Terus untuk level 2-nya ini bentar, ini kok tidak ada basis datanya, store-nya enggak ada. Coba dimasukkan lagi data, misalnya kan ini reservasi kamar, ini kan pasti dia berhubungan dengan database kamarnya ya, tapi dia tidak dihubungkan di sini. Oke, silakan diperbaiki untuk DSD-nya. Untuk kelompok 1 itu kelompok 1 ada kan ya di sini. Terus ini pemesanan kami dia kamar. Oke. Terus ini, nah ini sudah ada kardinalitasnya ya. Satu pemesanan itu dikelola oleh satu admin. Satu admin dia banyak bisa mencatat banyak pemesanan.
Oke, satu tamu dia bisa melakukan banyak pemesanan dan satu pemesanan dia pasti dilakukan oleh satu tamu. Oke. Nah, sekarang ini pemesanan dengan kamar. Coba dicek apa hubungan pemesanan dengan kamar. Satu pemesanan saya bisa memesan banyak kamar. Satu kamar, apakah dia hanya bisa dimiliki oleh satu pemesanan? Satu kamar. Apakah hanya bisa dipesan satu kali, setelah itu nggak bisa dipesan lagi? Many to many. Nah, harusnya dia many to many. Jadi ini kan masih one to many. Jadi ini harusnya many to many ya. Terus ini, kalian perhatikan ini hubungan antara kamar dengan kategori. Aduh, sorry. Gitu, di kamar dengan kategori. Satu kamar, dia pasti punya satu kategori kan? Berarti di sini satu. Nah, satu kategori kamar, apakah dia hanya satu kamar? Dia pasti punya banyak kamar, ya kan? Many to one. Ya, dia harusnya di sini hubungannya adalah many to one. Oke. Kelompok satu ada yang mau ditanyakan? Mungkin gini aja Bu, nanti mungkin ibunya bisa mengkasih note dari setiap pekerjaan itu nanti miss-nya itu apa saja gitu Bu. Mungkin dari situ nanti teman-teman bisa bisa merevisi lagi Bu. Oh gitu. Ya, maksudnya nanti bisa sampean apa? Sampean komen aja di apa? Di pekerjaannya yang di classroom itu nanti apa saja yang Oke. kurang gitu. Oke, nanti akan saya komen. Tapi yang tadi sudah saya bahas, enggak saya komen lagi ya. Kalian kan sudah simak semua kan tadi. Kelompokku, Bu. Kelompok berapa? 9. 9. Waktunya habis teman-teman. Kalian mau ada kelas lagi kan habis ini? Ada, Ya, enggak ada. Kalian mau lanjut ini? terakhir. Bentar, kelompok 9 mana ya? Enggak ada. Namanya siapa yang mengerjakan kelompok 9 ini? Yang submit siapa, Mas? Tiara. Ini. Ya, betul. Bikin apa ini? Apa ini? Perpustakaan. Ya, perpustakaan kan udah ada contohnya waktu itu. Oke. Minta koreksi aja, Bu. Yang revisi yang Nah, mana? sekarang gini, informasi apakah anggota bisa meminjam? Bisa, tapi yang memasukkan peminjamannya apakah anggota tersebut sendiri atau petugas yang memasukkan di sistem informasinya? Yang memasukkan dia meminjam buku. Tugas atau anggota? Petugas kan? Tugas. Petugas. Petugas, Kan Bu. Iya, anggota tidak petugas. bisa kan? Berarti yang di sini yang memasukkan peminjaman pengembalian buku itu adalah petugas, bukan anggota. Oke ya, disesuaikan ya untuk yang lain ya. Terus, oke. Jadi seperti tadi jumlah tanah yang keluar dan masuk harus sama untuk setiap entitas yang kalian buat. Login, tugas. Bentar. Ini entitasnya mana? Duh, entitasnya kemana ini? Entitasnya Sepertinya ini. Oh ini anggota. kayak Terus kayak ya, semua entitasnya harus keluar ya di DFG level 1 ini. Kalau kalian di sini tadi ada 3 entitas di DFG level 0, maka di DFG level 1 juga harus ada 3 entitas. Ini nggak boleh hilang, 3 entitas ini. Harus disertakan. Gimana? Seperti itu. Ini yang ketemu cuma anggota ini. Tugas sama adminnya mana? yang di atas Bu. Kayak itu. Mana? Itu Oh, admin petugas. maaf nggak kelihatan. Oke, ini petugas, ini. Nah, kan tadi kalau ada yang masuk petugas, maka dia tidak dapat informasi apa-apa dari sistem informasinya. Bisa ada kan? Misalnya daftar buku atau apa? Kondisi buku ini apa ini? Oke, harusnya seperti ini ya. Buku. Kan hapus buku. Oke, daftar buku setidaknya dia harus tahu dong daftar buku.
Terus daftar peminjam, siapa aja yang minjam itu ya. Jadi yang masuk ke petugas ini masa nggak ada informasi sama sekali, harusnya ada. Dia login aja harus ada, dia berhasil login apa enggak itu ada data yang masuk ke petugas gitu ya. Apalagi kalau dia habis menginputkan, misalnya dia ingin melihat dia sudah terinput belum, nah itu harusnya ada yang masuk ke petugas. Oke. Terus DSD level 2-nya mana guys? Bentar, saya tidak menemukan di sini DSD level 2. Belum ya? Memang belum ya? Iya Bu, memang belum. Belum Bu, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Terus ini Kalau nge-zoom tekan yang plus itu aja, Bu. Yang ini ada plus di situnya ya. benar-benar. Oke. Oke. Kalian kelihatan? Saya enggak kelihatan. Masih Saya tidak belum. kelihatan. Oke. Udah terlihat ya. Dia ada buku, oke, rak pun gitu. Jadi kayak perpustakaan gini. Isinya nanti perpustakaan itu apa sih? Nama perpustakaan. Misalnya kita kan buat sistem informasi dalam sebuah perpustakaan ya. Jadi perpustakaan itu nggak usah dijadikan sebuah tabel sendiri. Recording Karena pasti cuma stopped. satu kan. Ya nanti cuma satu yaitu perpustakaan itu sendiri kan. Bahkan kita tidak perlu membuat tabel perpustakaan itu. Ini nggak perlu. Rak, kalau kalian memang perlu untuk rak, silahkan. Jadi satu buku, kalau saya lihat dari kardinalitas kalian ini, satu buku itu bisa ditaruh di banyak rak. Oke, misalnya bukunya ada 10, yang satu di rak, yang 5 di rak A, yang 5 di rak B, berarti oke. Terus sekarang lihat, satu rak, masa dia isinya cuma satu buku guys? Harusnya ini hubungannya apa? Satu rak harusnya kan bisa lebih dari satu buku kan? Many to many. Many to many harusnya ini. Oke ya. Terus yang kategori. Nah, satu buku kategorinya cuma satu. Oke. Satu kategori apakah hanya terdiri dari satu buku, teman-teman? Tidak. Satu kategori buku itu pasti bukunya ada banyak. Berarti harusnya one to many. Terus kondisi buku ini apa maksudnya? Kondisi buku ini maksudnya apa? Saya kok kurang paham. ID kondisi buku. Kondisi buku itu sama dengan keterangan buku. Mungkin bukunya ada yang rusak atau masih bagus atau kondisi mau diperbaiki seperti itu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oh, kalau saran saya Mbak, itu dijadikan di status buku atau kondisi buku itu jadikan atribut saja. Jadikan atribut aja. Ini kan sebenarnya kan database kalian ya, maksudnya ini perpustakaannya itu setelah kalian mau kalian buat seperti apa. Misalnya kondisinya ada 3, bagus, rusak, atau sedang diperbaiki gitu ya. Ya silahkan, nggak apa-apa. Kondisi buku. Tapi kalau mau dijadikan atribut saja tidak apa-apa. Misalnya buku ada nama, ada penerbit, ini terus kondisi. Apakah dia baik, tidak baik ini. Seperti itu. Oke. Terus anggota dia ini kenapa berubah sekali ya? Jadi peminjaman sama pengembalian itu tidak perlu dipisah, Mbak. Jadikan satu aja peminjaman. Di peminjaman nanti ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, seperti itu. Jadi tidak perlu memunculkan ID pengembalian yang baru. Seperti itu kan. Jadi judul buku yang dikembalikan itu kan pasti sama dengan judul buku yang dipinjam kan. Jadi usahakan database kalian ini sesimpel mungkin, tapi sudah memuat semua informasi yang kalian butuhkan. Jangan sampai si A pinjam buku Harry Potter. Nah, Harry Potter itu dia disimpan di beberapa tabel. Itu kalau yang minjem satu, nggak masalah. Kalau itu perpustakaan umum misalnya, anggotanya ada 10.000 atau ratusan ribu. Nanti kan ada redundansi data. Jadi pengembalian ini tidak perlu dijadikan tabel sendiri. Jadikan atribut saja tanggal kembali. Seperti itu. Terus petugas. Oke. Ini ngapain? Anggota sama petugas ini tidak perlu berhubungan secara langsung ya teman-teman. Jadi sama seperti pembeli dengan barang, itu tidak perlu ada hubungan secara langsung. Hubungan mereka adalah lewat transaksi, entah itu transaksi pembelian, transaksi peminjaman, sudah hubungannya lewat situ aja. Antara penumpang dengan
supir Gojek misalnya. Tidak perlu mereka berhubungan secara langsung di sistem ya, saya bilangnya di sistem. Jadi dia akan berhubungan lewat apa? Lewat transaksi, pembelian, maupun pemesanan, transaksi peminjaman itu aja. Jadi tidak perlu ini di sini. Itu Yang ini berhubungan tidak perlu. dengan role-nya, Bu. Role yang Role di apa? bawah itu. Yang di bawah. Jadi kayak role mempunyai anggota gitu, role mempunyai petugas gitu. Nggak perlu sepertinya. Ini bisa dihandle di aplikasinya nanti. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 9? Bu, izin bertanya. Untuk Iya, denda, silahkan. kita itu punya denda. Mungkin apa anggotanya mengembalikannya telat. Nah, itu denda itu dimasukkan di entitas baru atau jadikan atribut saja? Atribut saja. Jadi nanti di sini ada tanggal kembali, tanggal pinjam, lalu ada tanggal kembali. Lalu nanti Anda bisa denda itu sebagai atribut turunan, Mbak. Jika pengembalian dikurangi dengan hari peminjaman itu lebih dari 3 hari, maka dendanya sekian. Seperti itu. Oke? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, untuk kelompok lain nanti saya kasih komentar gitu ya untuk yang sudah mengumpulkan. Jadi untuk teman-teman yang baru join, silahkan dibuat seperti ini. Jadi mulai di FD level 0, 1, 2, silahkan dikumpulkan dan juga ERD-nya. Nah, ketika kalian akan membuat, itu nanti pasti kalian akan tahu ada masalah apa. Dan jika memang ada masalah, silahkan di-chat di grup. Jadi untuk teman-teman yang baru join, saya tidak tahu apa kalian sudah join di grupnya teori basis data atau belum. Silahkan kalian bertanya di situ atau di classroom yang sudah saya buat tadi. Oke ya. Ada pertanyaan? Sementara belum. Mungkin untuk saya mau bertanya, Bu. Iya. Untuk absensi yang tidak bisa login etol bagaimana ya? Ini tadi sudah baru dibuka Bu Sylvia, tadi sudah coba lagi belum? Oh, belum, Bu. Belum coba lagi. Saya coba ya. Oh, sudah bisa masuk, Bu? Silakan. Sudah, Oke. sudah. Baik, makasih banyak, Bu. Bu, saya mau tanya Ya. mengenai cara penggunaan web student, apa bisa diberitahu di sini? Web student yang Web mana? student pens. Etol atau Yang etol. Yang itu loh, Bu, yang linknya itu studentpens.ac.id. Kan di situ ada web student. web student? Saya kok nggak pakai ini ya. Teman-teman yang lain ada yang pakai web student buat apa ya? Itu kayak buat hosting gitu loh. Gratis dari Pens. Oh, karena saya nggak pakai itu, Mas, untuk kuliahnya. Dan untuk Oh, etol nggak yang bisa pakai akses itu ya? hanya bisa, iya, saya nggak pakai itu. Jadi di etol itu yang bisa megang satu mata kuliah itu hanya satu dosen. Nah, kebetulan yang megang itu Bu Selvi, jadi saya nggak bisa akses mata kuliah basis data ini. Jadi saya bikinkan Classroom, Google Classroom. Kalau Google Classroom kan pengajarnya bisa lebih dari satu. Berarti Jadi saya bikinkan ini. Oke, Iya, ada lagi Bu. mau ditanyakan? Sudah? Kalau Classroom Terima bisa kasih, semua kan Bu. ya pakainya ya? Ya, Classroom bisa. Oke, sip. Oke, ini ada ketambahan berapa ya kita ya? Oh iya teman-teman, saya tanya lagi ya, berarti nggak ada masalah ya untuk jam perkuliahannya kita tetap ya? tetap. Aman, Bu. Aman, oke. Kalau aman, oke saya tutup yang hari ini ya, karena kita sudah lebih dari jam yang seharusnya. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita diskusikan di Classroom atau di grup WhatsApp. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.